Bagaimana yang sudah kita sepakati dari saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Samani Kota Bandung bersama juga saung tahfidz yang menyebar di Santero Jagat Raya ini, insya Allah kita sudah punya kesepakatan di hari Sabtu untuk mengumpulkan wakaf yang sudah kita niatkan sebagai sedekah jariah mulai dari Sabtu yang lalu sampai Jumat kemarin ya. Tiap hari kalau Rp1.000 berarti wakaf kita dalam satu pekan tiap Sabtu mengumpulkan Rp7.000. Kalau setiap harinya 100.000 berarti Rp700.000. Kalau setiap harinya 1 juta berarti Rp7 juta. Nah tentunya ini perlu disampaikan karena jangan sampai ada sedikit pun keraguan bahwa yang namanya infak itu atau sedekah atau wakaf itu harus besar. Tidak Bapak Ibu ya. Dan yang kita programkan saat ini adalah dalam rangka membantu sahabat saudara kita muslimin muslimah yang sulit memakamkan ya kalau ada yang meninggal dunia, yaitu dengan cara kita urunan untuk membeli lahan wakaf kemudian kita hibahkan, kita wakafkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Per wakafnya, per makamnya, per kaplingnya Rp200.000. Jadi kalau satu hari Bapak Ibu wakafnya Rp1.000, berarti setiap Sabtu Rp7.000, berarti kita butuh 200 hari ya untuk bisa mewujudkan punya kesempatan berwakaf satu makam untuk kebutuhan makam muslim. Insya Allah tak akan dilihat dari besar atau kecilnya, yang akan dilihat Allah adalah ikhlasnya. Dari itu yuk kita niatkan seberapapun, mau yang warnanya abu-abu, mau yang warnanya agak belel, yang abu-abu seperti ini, yang kuning ataupun yang biru, yang hijau boleh Bu. Ini kalau 7 hari itu dikumpulkan segini Bu. Habis dari jajan sisa atau mungkin habis dari beli apa taruh gitu. Begitu hari Sabtu diambil pagi-pagi ternyata sudah mulai ada. Dan insya Allah ini cukup untuk 1/10 dari makam. Nah, jadi dalam 10 pekan kita udah bisa mewakafkan satu makam muslim. Insya Allah. Ingat Bapak Ibu, kita juga mau dimakamkan, tapi jangan berencana dimakamkan di tempat itu. Ya, karena apa? Kita kan tidak tahu mau mati di mana. Kita tidak tahu yang akan menguburkan kita siapa. Tiba-tiba para seanya ketika saya mati nukolot jeung nungora pas saya yang memakamkan punya. Baik itu bukan nukolot jeung nungora. Tuh punya. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, jadi yang kita inginkan itu atau kita niatkan ya kita getarkan dari dalam kolbu mencari ridho Allah dengan berwakaf, bersedekah jariah, membelikan makam untuk orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu untuk orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau membeli juga silahkan. Nanti ditandain Ibu Edi di dia kan gitu ya. Dan sekarang lagi musim Bapak Ibu ya. Ya biasanya gitu Bu ya. Karena kalau dekat di kota mah mahal Bu ya. Kalau yang jauh murah ya. Jadi kalau yang dimakamkan ada yang jauh ya itu berarti makamnya yang murah ya. Baik Bapak Ibu, murah bukan ukuran. Yang kita jadikan niat adalah raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bermohon kepada Allah agar dimudahkan ilmu dan diberikan rezeki. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, bahagia istiqomah berjamaah baca Quran pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di surat An-Nisa. Surat An-Nisa kita akan baca mulai ayat ke-17. Kita akan baca mulai ayat ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu ayatnya?
ayat ke-17 surat An-Nisa. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'u bijahalatin summa yatubuna min qarib. Innamal taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حليما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وليس للتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم إلا أن يأتين بفاحشة بينة. ولا تقتلوهن لتدخلوا بما آتيتموهن إلا يأتي بفاحشة مبينة. وعاشروهن
بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل فإن الله أردتم فيه خيرا استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وإن أردتم زوج ما كان زوجي فآتيتم إحداهن قنطارا فلا وآتين وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء
sabila. Innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah dari membaca Al-Quran, diterima bacaan kita yang baiknya, diampuni bacaan kita yang salahnya, dan kita nantiasa mendapat petunjuk untuk terus-terusan membaca sehingga kita mendapatkan kesempatan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, kualitas pemahaman kita, kualitas amalan kita, kualitas kenikmatan kita, dan kualitas berbagi kita. Tadi di ayat terakhir yang kita baca, ayat ke-22, di ujung ayat ke-22, saya baca berulang 3 kali. Ini ayat yang ngeri, Bu, ya. Ya, artinya itu tadi apa, Bu? Innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi manusia panggoreng-goreng yang menempuh jalan yang dibenci Allah dan amat keji. Perbuatan apakah itu? Nah, kan begitu, Bu, ya pertanyaannya. Perbuatan apakah sehingga dianggap sebagai perbuatan yang amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan? Perbuatan apakah itu? Mari kita lihat. Yang tadi kita baca adalah yang menyangkut perbuatan keji dan yang dibenci Allah dan seburuk jalan. Mari kita lihat. Dimulai dari ayat ke-17. Mudah-mudahan kita ketemu ya yang disebut perbuatan keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan itu ya. Sehingga kita mampu untuk menghindarinya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, langkah kita ketika kita ada sesuatu yang oleh Allah dibenci dan perbuatan itu keji serta seburuk jalan, usahakan kita tahu dan hindari ya, begitu. Mari kita lihat apakah gerangan. Kita mulai dari ayat ke-17, kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita memahami apakah gerangan perbuatan keji yang dibenci Allah dan merupakan jalan terburuk tersebut. Sesungguhnya, dari mulai ayat ke-17, sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini pedomannya adalah bertobat itu harus pakai ilmu karena berbuat jahil. Ya, bukan tobat-tobatan, ya, bukan tomat dan umat, ya, tobat dan umat, bukan tomat, tapi tobat beneran. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya dan Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidak diterima tobat itu, ya. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, yaitu kematian, baru dia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Nah, tapi tobatnya telat, ya. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Jadi kalau matinya dalam keadaan kekafiran tidak diterima tobatnya. Tapi kalau kita Bapak Ibu kan tidak mati, belum mati, tobatnya masih dimungkinkan diterima. Ya, tapi hindari kekafiran. Apa itu kekafiran? Perbuatan yang menyekutukan Allah,
perbuatan yang menganggap Allah tak berdaya, perbuatan yang menyepelekan Allah, perbuatan yang menghinakan Allah, perbuatan yang menjadikan Allah punya pesaing, perbuatan yang menyebabkan kita merasa sombong sehingga tidak butuh bantuan Allah. Itu diantaranya bentuk-bentuk kekafiran. Tidak mengakui bahwa Allahu Ahad, tidak mengakui bahwa Allahus Samad, bahkan menyebut Allah punya anak dan punya keturunan, dan tidak mau mengakui bahwa Allah maha segala-galanya. Itulah kekafiran. Nah, dan itu nyata di dalam surat Al-Ikhlas ya, bahwa Allah itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 hal ini harus kita yakini sehingga kita terhindar dari kekafiran. Itu sebabnya surat itu disebut surat Al-Ikhlas. Ibu-ibu mah, bapak-bapak sok nyebutnya surat Ulhu. Gitunya surat Al-Ikhlas. Karena ada 4 hal yang pantang kepada Allah kita melakukannya. Menganggap Allah ada pesaing, menganggap Allah lebih dari satu, menganggap Allah tak berdaya, menganggap Allah punya anak, menganggap Allah tak berdaya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Osoknya kira-kira punya. Ya Allah tuh itu menganggap Allah tak berdaya. Harusnya ya Allah, inilah aku, makhlukmu, hambamu, bantulah aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alus dede tah kudu kitu anjeun teh nya gitu. Gitu surah Allah. Itulah yang namanya Rahman dan Rahimnya Allah. Mendapat kesulitan mengerjakan sesuatu, lain dipek-preken, tapi ya Allah berikan kemudahan. Rabbi jidni ilma warjukni pahma. Buka pemajikan hese diatur ngambek-ngambek wae ya Allah. Rabbi jidni ilma warjukni pahma. Ulah dipek-prek punya. Ibu-ibu boga salaki bedegong ya, boga salaki mung diurus hese salat berjamaah. Rabbi jidni ilma, minta kepada Allah ya. Salaki abdi teh buatan Gusti ya Allah, ulah waka dicabut abdi butuh kene ya Allah, kan gitu punya. Ulah didoakeun ya Allah kieu teh boga salaki teh cabut we ya Allah. Ulah bunya hese neangan deui teh Bu salaki teh punya. Ya gitu oke lalaki hese dengan pamajikan teh Pak Gubernur obe jeung Pak Presiden hese can mangi-mangi punya. Urang geus boga ya. Beres Bu. Oh, lain gubernur dia wungkul Bu loba di mana-mana nama gubernur daerahna gubernur dia budak. Sabab meureun rakyat teh resep anu karena itu nyebunya yang geus we lah kemadinya. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-18, dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada mereka seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang amat pedih. Na'udzu billahi min dzalik. Hei orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai atau mewarisi wanita dengan jalan paksa. Jadi dosa keji dan dibenci Allah adalah memaksa wanita. Sok memaksa wanitanya. Sok maksa naon, maksa itu bukan duitnya. Maksa terus we cenah neng wayahna ngan aya sakitu eta teh maksanya. Maksa supaya pasrah, ulah dipaksa neangan Bu, nepi ka jungkir balik, nepi ka pamajikan teh waduh itu si akang bener ka jungkir balik itu balong diubek-ubek gitu neangan lauk teu meunang-meunang tangke begitu hanya teh cek istrina teh geus Kang mudah-mudahan cenah abdi mah insyaallah sabar teu meunang gurame gitu naon ya gitu lain dia mah lalaki kalah we lalaki anu we gede punya melak newak burame ge kalah paeh punya kan gitu Bu ya. Masuk itu ibu-ibu. Ini kan sengaja diceritakan supaya apa? Jangan melihat dari masa lalu, masa kini yang paling penting bagi kita. Perbuatan kita kadang seperti apa yang disebutkan dalam
Quran, suka memaksa kepada orang lain, termasuk dalam hal ini memaksa kepada perempuan dan menyusahkan mereka. Ya, buku perempuan kan dengan disebut lagi perempuan titana di imah, tongkol itu kau ucar kacir jungkir balik, lalaki nu kudu jungkir balik mah, ya. Terus bu kalau perlu sirah jadi hulu, hulu jadi sirah, bener tuh bener. Ulah sirah jadi suku-suku jadi sirama tuh pantes kata tempok namanya eta mah ngaranna crazy man. Di lemah gelo gitu pokoknya. Disebut crazy man makan bangga ibu tuh. Anak abdi tinggal minantu abdi crazy man. Magelo crazy man tuh. Jadi disebutkan, hei orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai atau mewarisi wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan wanita karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Masuk mas kawinnya, ya jangan sampai diambil kembali. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Jadi kalau seandainya ada perempuan baik-baik saja, tidak sampai berzina atau perbuatan keji yang nyata, maka berikan kesempatan untuk tetap berada dalam lindungan kita. Tapi kalau berzina, berbuat sesuatu yang nista, jadi pelakor, namanya bahasa keren lain nama bu, selingkuh, selingkuh, maka tendang bu. Kalau perlu pakai tendangan Messi jeung Ronaldo, punya. Ya, kenapa? Ini disebut bejat perbuatan perempuan yang sudah dinikahi oleh laki-laki, kemudian dia mencari sebatang yang selain dari laki-laki. Sebatang pohon lah, sebatang rokok lah, bu, ya. Ya. Jadi disebutkan di sini terkecuali jika mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata. Jadi kudu dedeh, kudu asih kak yang namanya perempuan sampai nyata bahwa dia berbuat keji dan benar-benar kelihatan. Benar-benar ada 4 orang saksi kemarin. Jadi tidak boleh seorang suami nuduh kepada istrinya berzina tanpa 4 orang saksi. Ya. Kalau mau diceraikan, ceraikan baik-baik aja. Nggak lah, ayo magis resep ningali mana di imah teh. Jung balik. Ayo cek salat, cek istina teh. Nah, jadi imah ada imah kami. Mana yang keluar? Tung-tung. Gitu bu ya. Ayah gitu bu. Oh, kan lalaki ikut amok kan sok gaya. Lalaki mana ikut amok. Jung siap keluar. Kapan ini bumi abdi? Jung awen keluar. Selamat dadah kan gitu bu ya. Ya. Kemudian dan bergaulah dengan mereka secara patut dengan cara yang makruf, dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai menimbulkan keonaran, apalagi diobral di media massa. Sekarang lagi musim kan, artis yang udah mulai kacau rumah tangganya, was kan itu, wis kan dia, was kan gitu punya. Terus jadi apa lagi bu? Ada was-wis terus apa caranya tuh bu? Ini memancing ibu-ibu suka pura-pura nggak tahu. Padahal nyarana kok tetep ember kayak itu tadi ibunya curhat sana curhat sini. Nyebutnya ke ustad. Oh, saya curhat ke ustad. Beger jeung ustadna. Ibunya, iya. Ayah gitu bu. Ayah di dunia masa galage ayah. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf atau cara yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi inilah Allah mendidik kita laki-laki ya. Kalau seandainya istrimu bejat, istrimu selingkuh, istrimu zina, kalau memang mau diceraikan, ceraikan. Tapi kalau tidak mau diceraikan, didik dengan cara yang baik. Ulah diumbar. San hayang pamajikan aing kopta. Ulah bunyi gitunya. Karena ini kerusung gitu bu. Dijual pemajikan anak. Punya naudzubillah. Sekarang lagi beredar tuh bu ya di media sosial. Istrinya disuruh berzina dengan orang lain di depan suaminya. Setelah itu orang lain itu bayar. Cek salakina lumayan ngajual maneh orang bisa dahar. Setuju punya ayah gitu bu ayah gitu bu di medsos mah gampang bu lihat pamajikan anu dijual ku salaki langsung keluar bu alhamdulillah gampang sekarang bu melihat kejahatan punya lihat kebaikan juga gampang dan jika kamu ingin mengganti istrimu ini istri-istri jangan suka sombong gampang diganti ya
lamun teu balik punya lamun teu balik. Tapi lamun anu soleha, waduh masya Allah, berhiasan dunia kan gitu, hanya istri soleha gitu kan, balik ya. Mamang di dunia selain istri soleha, mas rencum gedong sigrong pamajikan bejar mal betah. Ya. Tapi itu bukan naon pamajikan soleha anggar orang lapar yang menteu boga dahareun mah Bu nggak bisa kudu ngalamotan istri wae ini punya kurung barang hakan punya leres Bu. Maksudnya kalau seandainya istrinya soleha tak akan ada sesuatu yang sulit di dunia. Kenapa? Dia perhiasan dunia. Itu teinnya. Perhiasan dunia. Sahur sahadat ya Bu. Sahur Bang Haji kan gitu ya. Kata carilah istri yang soleha, Pak Dede. Jadi lanjut kita baca ulang di ayat ke-20. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Nah, ini. Hati-hati kepada laki-laki. Nah, kalau sudah tidak suka kepada istri, jangan sampai barang yang sudah diberikan ke istri diminta kembali. Jadi lamun cerai itu Bapak Ibu tidak ada warisan dalam cerai. Ketika bercerai maka kasihkan haknya istri ambil. Lelaki ini corangan bungan nyerai ke nah, kan gitu ya. Namun teu ya anggeus sah tong bimbiluan karena cerai riweuh punya. Orang cerai itu Bu di samping riweuh dirinya juga ngariweuhkeun orang lain. Ya, jangan lupa yang ngariweuhkeun orang lain itu berarti tidak termasuk manusia yang baik. Ya. Maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Jadi itu menang dicokot deh Ibu. Siapa yang laki-laki nyeraikan istrinya kemudian ngambil barang yang sudah diberikan, itulah yang keji, kemudian dibenci Allah. Ya. Kemudian perbuatan yang buruk. Aina keur usum lalaki model gitu. Punya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Tuduhan yang dusta itu tadi menuduh istrinya berzina sehingga ditundung dari rumah dan tidak diberi apapun. Itu ya, cek bahasa orang nama ditundung, ya, disuruh pulang keluar dari rumah. Ya, sampai istrinya itu digolodong teh nyanyi, pulangkan saja kan kasahabu. Udah ibu bapak lagi geus pae atuh rek dipulangkeun ka mana. Iya, ya. Jadi jangan sampai menganiaya perempuan dengan cara menuduh berbuat jahat atau berbuat zina. Sekarang lagi musim Bapak Ibu begitu ya. Kemudian ke ayat ke-21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergabung, telah bersetubuh. Karena bersetubuh kan geus ngahiji, geus sagala dibikeun ku padede. Tapi nah hari barangna dicokot itu punya. Dicokot bahasa Sunda Bu, sanes dicokot bahasa Jawa. Dicokot bahasa Jawa mah pamajikan dicokot berarti digigit ya. Ya, hati-hati Pak Dede kalau ngomong dengan orang-orang yang beda suku bisa-bisa salah. Nyebut bujur bahasa Sunda dengan bujur di tempat lain beda Pak Dede. Ya. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat, misalkan galido. Ya, misalkan galido itu perjanjian sangat kuat bahwa aku bersedia menjadi istrimu dan aku bersedia diapa-apain terserah kamu. Itulah misalkan galido. Oleh orang tuanya, oleh walinya geus dibikeun. Kok sagala ge kanggo aa gitunya. Nu luhur kanggo aa, nu handap kanggo aa, nu tengah kanggo AA. Dibikin ke AA KBE, geus dibikin ke si AA, AA-nya mentelantarkan. Eta teh salaki nurus tunjung. Aya nu nurus tunjung, Bu. Aya, tong bari ningali ka abdi, Bu, aya gitu biasa. Itunya. Nyebut aya gitu. Jangan, punya biasa we ya. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikaruniai oleh ayah telah dikawini oleh ayahmu. Jadi tidak boleh menikahi janda yang sudah dinikahi oleh bapaknya.
terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi perbuatan yang keji yang yang dibenci Allah adalah apa, Bu? Menikahi ibu tiri. Jadi kesimpulannya gitu. Kalau yang tadi mah masih biasa-biasa, bisa tobatnya menganiaya istri asal nanti kembali tobat, kemudian juga membiarkan istri mengambil harta itu masih biasa. Tapi kalau menikahi istri dari bapak, ya, istri dari bapak artinya bisa jadi kuduaan. Ya, istrinya bapaknya, kemudian dia bobogohan jeung anaknya. Nah di Indonesia aya gitu Bu. Bobogohan jeung anakna minang kaimah dikawin ku bapakna, begitu geus dikawini sarena jeung anakna. Aya gitu Bu. Ayo pejabat deui eta teh Bu, jalma nanti nyaho inget keneh ta eta jelema kan gitunya. Bae mah geus paeh Bu. Ya. Ya Bu. Resep ini kali baca Al-Quran langsung ingat, oh yang